Hanta, selamat sore. Selamat sore, Sira. Ya, Mas Hanta, kalau misalnya kita berbicara Ya, mengenai peluang antara Prabowo yang sudah disampaikan akan berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka, di mana sudah didukung oleh Golkar, ini artinya akan seperti apa? ya, nama Gibran ini bagi Pak Prabowo, Sira, adalah eh, saya mengistilahkan pisau bermata dua itu begini. Beliau adalah faktor yang bisa melambungkan atau melentingkan elektabilitas Pak Prabowo ketika berpasangan, tetapi di saat yang sama juga memiliki potensi bisa mendegradasi atau memperosokkan elektabilitasnya. Kita lihat dari sisi kekuatan dulu, di mana kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Mas Gibran yang harus diakui adalah dia mampu membawa basis suara Pak Jokowi ke Pak Prabowo lebih solid lagi, terutama menggeser pemilihnya Mas Ganjar. Dan terutama di basis Jawa Tengah itu berpotensi memecah basisnya Ganjar Pranowo. Ditambah misalnya NTT, kemudian sebagian besar Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, dan sebagainya. Ini potensi besar karena Gibran bukan sekedar Mas Gibran, tapi membawa nama besar Pak Jokowi. Dan disitulah potensi besarnya bergesernya suara ke Pak Prabowo. Potensi besar yang kedua bagi Pak Prabowo ketika mengambil Mas Gibran sebagai cawapres adalah dari sisi soliditas partai, mesin politiknya. Hari ini misalnya yang sudah di pemantik awalnya Golkar, saya kira cukup cerdas langkah Golkar ini mengambil peran pertama. Kalau ini kejadian berpasangan, maka ini akan menjadi solusi di internal koalisi. Artinya apa? Kekuatan Gibran adalah menyolidkan seluruh bangunan mesin-mesin elektoral yang berjejaring ke Pak Jokowi. Semuanya, partai koalisi kah, relawankah, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi titik kekuatan bagi Pak Prabowo, mesinnya elektoral itu. Yang ketiga, ini sekaligus kalau berpasangan dengan Mas Gibran, akan mendapatkan Jokowi efek atau faktor Pak Jokowi bisa dikapitalisasi dengan maksimal oleh Pak Prabowo, sekaligus bisa mengunci atau memantapkan atau apa ya, pergerakan telunjuk Pak Jokowi itu sudah mantap ke Pak Prabowo. Jadi tidak ada lagi istilah dua kaki dan sebagainya. Dan itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada suara Pak Prabowo, Sira. Itu tiga kekuatan terkuatnya. Tapi di saat yang sama, Sira, saya kira juga ada tiga potensi yang sebaliknya yang harus diambil langkah-langkah untuk antisipatif, solusi yang lebih preventif yang harus diambil jika pasangan ini resmi nanti diumumkan. Ini baru diawali dengan Golkar. Satu, ada potensi betul bahwa Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo itu akan membawa basis-basis suara Pak Jokowi di Jawa Tengah. Dan kita tahu Pak Prabowo ini posisinya sekarang diuntungkan dalam spektrum politik, berada di tengah. Ada Mas Ganjar, kemudian ada di sebelahnya ada Mas Anies Baswedan. Nah, Pak Prabowo itu berada di tengah. Kenapa? Jawabannya, Sira. Di head to head, simulasi dua pasangan atau dua capres, Pak Prabowo selalu unggul. Karena kalau simulasinya yang berhadapan Anies dan Ganjar, itu suara Pak Prabowo terbelah sama rata ke Ganjar maupun ke Anies irisannya. Merata relatif. Artinya memang berada di tengah. Tapi begitu Anies yang tidak lolos, maka pemilih Anies lebih banyak ke Prabowo ketimbang ke Ganjar Pranowo. Begitu juga ketika Ganjar tidak lolos di putaran pertama, maka pemilih Ganjar itu mayoritas ke Prabowo, baru ke Anies Baswedan. Inilah yang diuntungkan posisi spektrum politik Pak Prabowo. Nah, ketika Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, ada potensi ya, belum tentu, potensi Pak Prabowo bergeser posisi politiknya lebih ke pojok, terpojokan. Posisi yang sangat diuntungkan di tengah tadi itu bisa bergeser mengambil posisi Ganjar Pranowo. Meskipun Mas Ganjar juga tidak otomatis bisa ke tengah. Nah, pada posisi ini maka ada potensi pemilih Pak Prabowo yang berbasis 2019 yang lalu, yang juga mungkin sebagian kontra Pak Jokowi, yang tidak terlalu mengapresiasi kinerja Pak Jokowi, di basis-basis Pak Jokowi kalah, seperti Jawa Barat, misalnya Aceh, Sumatera Barat, dan sebagainya, ada potensi untuk pergi.
Nah, inilah langkah mitigasi atau langkah antisipatif yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya pemilih Pak Prabowo ini harus ada treatment tidak pergi. Kalau tidak hati-hati dengan spektrum yang tadi sudah posisi Pak Prabowo diuntungkan, bisa pergi basis masanya. Ini yang saya kira, yang saya istilahkan tadi punya potensi risiko yang juga tinggi. Risiko yang kedua, Astera, dari sisi koalisi itu bisa juga memicu di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi common enemy, menjadi terkonsolidasinya koalisi yang di luar duanya. Jadi menjadi musuh bersama, akan diserang kedua-duanya. Bagaimana mereka menghadapi tantangan di dua ini, terkonsolidasi, kontraksi politiknya masih makin keras, tidak hanya ke PD Perjuangan, tapi lawan-lawan politik akan muncul lebih banyak. Dan terakhir yang ketiga adalah kemungkinan ada potensi faktor Jokowi positif, di saat yang sama juga ada semacam ancaman isu eskalasi politik dinasti dan sebagainya. Jadi saya kira ini potensial, tapi harus dipikir langkah-langkah untuk menyelesaikan tiga hal yang saya katakan tadi. Baik, Mas Hanta, ini Golkar sudah mengusulkan nama Gibran untuk cawapres dari Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan kondisi ataupun langkah nanti dari partai pengusung lainnya seperti PAN dan juga Demokrat? Ya, seperti tadi ya Mas Gibran di penutup konferensi pers tadi mengatakan ini akan dibawa, saya dan Pak Prabowo akan bawa ke koalisi kan, kira-kira gitu, termasuk Mbak Nurul tadi, Nurul Arifin sebagai Ketua Umum Golkar, statementnya kan sangat dinamis, ada pergerakan perubahan seterusnya. Jadi ini saya kira nama Mas Gibran ini kekuatannya salah satunya Sira adalah tingkat penerimaan atau akseptabilitasnya tertinggi di semua partai. Itu keunggulannya. Saya kira kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi setuju dengan ini, maka partai menurut saya bukan jadi batu sandungan ya, relatif paling diterima. Semua partai itu adalah nama Mas Gibran. Justru ini menjadi solusi untuk mengatasi kebuntuan, kebukuan di antara internal partai. Jadi saya kira sangat mudah. Cuma yang saya kira yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, termasuk partai-partai koalisi yang tadi Mbak Nurul sampaikan melihat perkembangan dan seterusnya itu, menurut saya juga melihat ke depan ini bagaimana respon publik hitungan hari ini, saya lihat mereka akan berhitung juga. Seperti saya katakan tadi kan ada 3 kekuatan besar Gibran, tapi di saat yang sama juga ada 3 potensi kelemahan yang juga bisa muncul kalau tidak bisa diantisipasi. Nah, saya kira partai-partai koalisi pasti sedang memikirkan strategi, solusi atau mitigasi politik lah untuk mengantisipasi kalau ada potensi eskalasi gejolak terkait dengan pasca keputusan MK kemarin. Itu mungkin. Yang kedua, terkait dengan manajemen relasi politik dengan PD Perjuangan, dengan partai-partai mitra koalisi dan seterusnya, itu pasti dihitung oleh Pak Jokowi. Termasuk adalah yang saya bilang tadi, faktor dari basis massa. Agar pemilih basis-basis Pak Prabowo itu ketika pemilih Pak Jokowi terkonsolidasi, tapi pemilih Pak Prabowo juga tetap solid di Pak Prabowo, misalnya di Jawa Barat dan sebagainya. Karena kalau tidak ini kan bisa bergeser, yang diuntungkan, yang dapat insentif luberannya adalah Anies Baswedan. Nah, yang harus dihitung misalnya ketika Pak Prabowo dapat peningkatan suara di Jawa Tengah, kemudian Mas Ganjar turun, tetapi di Jawa Barat turun, Anies naik. Nah, itu ada perubahan-perubahan seperti ini, saya kira harus ada kalkulasi. Nah, hari-hari ini akan menentukan kalkulasi elektoral, kalkulasi peta politik elitnya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mitigasi politik terkait dengan isu publik kelas menengah yang merespon isu-isu negatif yang akan menyerang menjadi amunisi bagi pasangan ini. Kalau yang ditanyakan Sera tadi, menurut saya itu relatif mudah diterima oleh partai-partai di mitra koalisi. Justru ini menjadi solusi jalan tengah bagi mereka. Iya. Sira. Mas Hanta, kalau misalnya berbicara mengenai strategi politik, artinya apa sebenarnya pendekatan yang harus dilakukan Prabowo Gibran ini terhadap masyarakat yang bisa menjadi ceruk atau paling tidak celah-celah yang swing voters paling tidak? Ya, saya akan mengarah ke sana. Jadi sepertinya kalau saya baca
Pak Prabowo meyakini bahwa untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024 beliau harus bersama Pak Jokowi, dan salah satu figur cawapres yang Baik, merepresentasikan Mas atau Hanta, sebentar Mas terasosiasi. Hanta, kita harus potong Baik. sejenak dulu karena baik itu tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda tadi sempat Ya. terputus dialog kita, silakan Mas Hanta dilanjutkan. Ya, jadi Sera, mungkin Pak Prabowo memiliki keyakinan kali ini bertarungnya harus bersama dengan Pak Jokowi. Nah, karena itu keyakinan Pak Prabowo itu saya lihat menguat ke nama Mas Gibran itu memang selain faktor pertama tadi, yaitu semakin terkonsolidasi kekuatan mesin partai ya, bukan politik secara keseluruhan. Yang kedua adalah ini bisa menjadi kekuatan dari sisi basis memilih Pak Jokowi akan semakin solid. Jadi basis pemilih Pak Jokowi itu akan disasar, bisa diambil, kemudian juga sekaligus mesin politiknya itu bisa dioptimalkan. Nah, yang paling penting bagi Pak Prabowo mungkin ini istilah saya tadi mengikat telunjuk Pak Jokowi agar tidak kemana-mana lagi, sepenuhnya berada di Pak Prabowo. Nah, tadi pertanyaan Sira, lalu bagaimana mengantisipasi? Menurut saya memang harus ada treatment khusus, ada komunikasi publik strategi Pak Prabowo kepada basis-basis beliau di 2019 yang lalu yang tidak begitu suka dengan Pak Jokowi. Nah, ketika tidak begitu suka dengan Pak Jokowi, di mana tingkat kepuasan atau Pak Jokowi kalah di wilayah-wilayah ini, ketika Mas Gibran menjadi simbol Pak Jokowi justru menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu harus di pendekatan khusus, jangan sampai pergi yang dalam istilah saya tadi. Kalau itu tidak diantisipasi menjadi dia bergeser ke Anies Baswedan. Yang kedua yang perlu diperhatikan, mesin-mesin politik bisa bergerak, tapi pemilih Pak Jokowi yang strong itu memang betul bisa digeser. Tapi kan banyak yang swing voters dan juga yang undecided, yang ini yang harus disasar. Nah, ini dikhawatirkan tidak maksimal karena kan pemilih-pemilih Jokowi, pendukung-pendukung Jokowi di tingkat elit juga dengan isu Mas Gibran menjadi wakil, Sera, itu kan banyak yang bergeser. Kita lihat tokoh-tokoh publik di elit dan sebagainya. Nah, ini harus diikuti di akar rumput. Bagaimana upayanya mesin politiknya tidak hanya mesin politik yang sudah die hardnya Pak Jokowi, yang sudah memang strong pemilih Pak Jokowi, misalnya Projo, PSI dan lain sebagainya, itu udah otomatis memang pendukung Pak Jokowi. Tapi yang relatif di tengah, yang agak swing bisa kemana-mana ini harus diamankan. Kalau ini pergi itu saya kira menjadi ancaman. Yang satu lagi, strategi bagaimana menghadapi isu-isu negatif yang sudah disiapkan amunisi lawan-lawan politik untuk menyerang Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau jadi berpasangan. Jadi kembali yang poin saya tadi, mungkin keyakinan itulah bersama Pak Jokowi sehingga cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah siapa figur yang paling kuat terasosiasi ke figur Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran. Jadi Mas Gibran ini punya potensi melentingkan, istilah saya tadi, melambungkan elektabilitas Pak Prabowo, potensinya besar. Tapi di saat yang sama memiliki potensi kelemahan yang besar juga, bisa mendegradasi kekuatan elektoral Pak Prabowo. Begitu, Sira. Mas Hanta, tadi di awal kan kita sempat mendengarkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa sebenarnya sosok Gibran ini diharapkan bisa mengisi demografi dari anak muda gitu. Kita tahu bahwa pemilih pemula ini juga sangat masif, angkanya besar sekali. Artinya ini bisa menjadi celah untuk mendongkrak suara? Ya, itu kekuatan Gibran harus diakui. Kalau mau ditambahkan, tadi kan saya ngomong dari basis yang saya analisa, basis Jokowi semua. Basis Jokowi, mesin politik Pak Jokowi, pengaruh figur Pak Jokowi. Ada ditambah lagi dua, beliau adalah representasi anak muda, harus diakui. Generasi milenial dan generasi Z itu lebih dari 50% dan itu bisa disapa cukup potensial oleh Mas Gibran, itu satu. Yang kedua, dan dia bukan sekedar muda, harus diakui, terlepas orang kan mengatakan adalah anak presiden, iya. Tetapi di saat yang sama juga wali kota Solo, ya tentu ada prestasi, ada rekam jejak yang bisa disampaikan kepada pemilih rasional. Jadi pendekatan kepada pemilih rasional, pemilih milenial, pemilih generasi Z yang rasional itu bisa ada bahan lah paling tidak untuk dikomunikasikan. Ditambah dari sisi pemilih psikologis dan sebagainya yang juga melihat dari sisi karena mudanya dan seterusnya, Sira. Nah, perkembangannya ini menurut saya ada dua ya, kalau kita lihat petanya.
selain tadi ya demografi pemilih, kekuatan Mas Gibran adalah tadi di pemilih muda, tapi nanti PR-nya dari pemilih NU dan seterusnya, saya kira itu bisa lah. Kalau tadi saya melanjutkan pertanyaan Sera yang sebelumnya, ke strategi untuk memenangkan, maka sebenarnya mereka punya, tadi ada Ridwan Kamil yang disapa oleh Ketua Umum Golkar Pak Erlangga. Ridwan Kamil itu amat sangat bisa diandalkan di Jawa Barat bersama Deddy Mulyadi yang juga Gerindra. Dua orang ini figur terkuat calon gubernur Jawa Barat dan mereka punya pengaruh. Jadi Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi itu adalah kekuatan Jawa Barat. Kalau bisa bicara Jawa Timur, di Jawa Timur di sana misalnya Bukoviva ya, misal relasi dengan Pak Jokowi cukup baik dan bagus. Kemudian ada Pak Dekarwo juga disapa oleh Pak Ketua Umum Golkar tadi. Jadi banyak orang-orang kuat, Gus Ipul misalnya itu juga orang-orang kuat yang bisa mengawal Jawa Timur. Ditambah Jawa Tengah ada Pak Jokowi sendiri selain Mas Gibran. Saya kira 3 provinsi lumbung suara ini akan menjadi kekuatan bagi pasangan ini. Kita harus akui, tetapi di saat yang sama memang yang penting bisa tidak mengkalkulasi, mengantisipasi yang saya katakan tadi, yaitu antisipasi kalau ada eskalasi isu publik yang terkait politik dinasti, apakah akan bisa selesai. Yang kedua, menjaga pemilih di Jawa Barat dan basis-basis Pak Prabowo 2019 supaya tidak pergi. Dan yang ketiga adalah menjaga mesin politik, elit, relawan dan sebagainya, bukan yang strong aja tetapi yang swing dan sebagainya tetap berada di Pak Jokowi.